Hai semuanya, kami dari Bean Bag Talk. dan kali ini ada Vivi, ada Kiko, Vero. kamu sudah tas. Bean Bag Talk. Oke, kali ini aku mau kasih tahu dulu nih sebelumnya, karena kan ini baru podcast pertama kita. Gimana sih kita bisa ceritanya tiba-tiba mau bikin podcast? Nah, ini berawal semua dari idenya Kakak Vero yang mau bikin podcast tentang generational gap gitu. Jadi ada Tante Vivi sebagai perwakilan dari Gen X, ada Kakak Vero sebagai perwakilan dari Millennials, dan ada aku sebagai perwakilan dari Gen Z. Tapi ini semua opini dari kita masing-masingnya, jadi bukan general dari semua manusia. Oke. Tapi kenapa harus kita bertiga? Mungkin Vero bisa menjawab. Karena kita sudah saling mengenal lama dan kita related one to another. Suami saya adalah teman mamanya Kiko dan teman Usi Pipi. Kita punya hubungan yang sangat baik, sering ketemu, bisa deep talk antar generasi. Jadi kita berpikir kenapa kita nggak berbagi pengalaman kita, cerita-cerita kita dengan kalian juga. Iya. Dan itu mungkin juga bisa menginspirasi teman-teman semua yang mungkin ada permasalahan dalam berbicara antara generasi yang berbeda gitu. Jadi kayak kita bukannya pengen jadi influencer, kita pengen jadi diri kita sendiri aja di sini gitu. Oke, berhubung kita bisa sharing bareng-bareng, aku pengen tanya, ini penting banget sih dan aku masih struggle di sini. Apa sih definisi self love menurut Tante Vivi dan Kakak Vero? Mungkin Kakak Vero bisa dulu. Self love. As a millennial, buat aku self love itu tentang set boundaries. Set boundaries. Itu kalimat boundaries kayaknya itu kalimat yang paling familiar di generasi aku ya. Karena kita most of us besar dari orang tua yang datang dari generasi baby boomers. Dan mereka tuh sangat pleasing society, harus hidup menjadi bagian dari society, itu penting, bagaimana berdampak buat society-nya segala macam. Sementara kita pengen menjadi diri kita sendiri juga. Iya. Dan untuk memisahkan antara menjadi diri sendiri dan bagian penting dari society, itu kita butuh boundaries. That's why millennial familiar dengan boundaries, dan buat aku self love kalau buat aku adalah bisa set boundaries. Jadi kalau misalnya ada situasi, ada orang yang mungkin bisa memberikan pengaruh negatif ke aku tahu boundariesnya sampai mana aku biarin mereka mempengaruhi hidup aku atau situasi itu mempengaruhi hidup aku. I see. Itu mungkin salah satunya, mungkin yang lain bisa sharing. Kalau aku sendiri self love itu lebih bagaimana aku take care of myself. Kita ini ya badan kita ini, tubuh kita ini cuma ini aja kan, kita nggak punya backup atau kita nggak punya cadangan. Ya ada ini. Mau itu our mental, mau itu our body, ini kan cuma adanya ini. Jadi bagaimana I take care of this, whatever I have, ya kan. Jadi aku harus make sure my mental health, terus things that yang bisa bikin aku happy. Ya sebenarnya pencapaian itu juga sebenarnya self love. Jadi buat aku sendiri ya kadang-kadang memang how you reach to that self love. Kan ada orang yang saking dia mencintai diri sendiri jadi dia egois, ya kan? Ini yang sebenarnya kita harus hati-hati. How we put this self love into in practical life ya. Artinya bisa jadi kalau sudah egois bisa juga jadi sombong karena aku punya segalanya, aku bisa segalanya, aku cantik, aku pintar. Nah ini di sini bagaimana again ya, mungkin ada set boundariesnya di situ juga. Tapi knowing yourself, knowing what you need, and sebenarnya kalau ini I go through the Bible ya. Di Bible itu sendiri bilang salah satu perintah yang Tuhan bilang adalah kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi artinya
Tuhan tuh tahu bahwa kita akan mengasihi diri kita. I mean, self love will be there. Iya. Nah, tapi how you do it, ya jangan too much that you become arrogant, jangan too much that you become egoistic, individualistic, tapi lebih how, ya maksudnya melakukan itu untuk juga kebaikan orang lain. Iya. So that's how I see it. Ya, udah dapat 2 jawaban dan saya jadi insecure deh. Oke. Kalau menurut aku self love is about the want and the need for us to learn. Karena kalau misalnya kita nggak belajar, kita nggak akan bisa bertumbuh dan kita nggak bisa tahu caranya gimana untuk kita bisa nyayangin diri sendiri atau menyayangi orang lain juga seperti yang tadi Tante Vivi udah bilang. Dan set boundaries itu juga dilakukan dengan belajar gitu kan. Nggak mungkin semuanya instantly, oh bisa nih. Tapi kan pasti semuanya ada proses belajarnya dulu. Jadi menurut aku self love adalah the want and the keinginan yang tinggi untuk kita mau belajar kontrol hidup dan kontrol diri kita sendiri. Itu jadi the combination of both Tante Vivi dan Kak Vero gitu. So that's my answer. Cukup singkat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kenapa sih self love itu penting? Kenapa self love itu penting? Ini aku jawab dulu nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi gini, kalau generasi aku yang aku tuh selalu berpikir aku masih belasan tahun, tapi ternyata saudara-saudara belasan tahun juga lewat lama. So being me and at the age that I am right now, sudah menikah, punya keluarga, kadang-kadang kita tuh lebih memikirkan orang lain. Artinya kalau sudah berkeluarga tuh lebih mikirin anak, lebih mikirin suami, mikirin bahwa rumah semua harus berjalan dengan rapi, baik, anak-anak sekolahnya oke. Lebih kayak others daripada diri kita sendiri. Sehingga kadang-kadang kita lupa. I have experienced a state of burnout as a wife, as a mom, you know. Dan karena saya juga bekerja, jadi nambah ya, maksudnya that stress out, that burnout itu benar-benar terasa. Dan itulah memang dimana kita bisa mencari balance antara memikirkan orang lain tapi juga tidak neglecting on yourself. Ya kan, tetap makanya orang bilang ya harus tetap pergi keluar dan berteman, itu penting ya. I'm so happy actually that pertemanan yang aku jalankan dengan not only dengan kalian tapi dengan like your mom. Itu kan pertemanan yang sudah puluhan tahun kita lakukan dari kita kecil ya, dan itu berjalan dan I'm so thankful that I have friends yang bisa tak lekang oleh waktu lah dibilangnya. Orang Jawa bilang konco sak lawase, jadi saking lamanya gitu loh berteman. Dan itu yang juga membuat aku merasa penting, karena ketika aku di rumah aku bisa menjadi seorang ibu, seorang istri, tapi begitu aku ketemu teman-temanku kayak aku menjadi diriku lagi gitu loh. Sesuatu yang nggak ditemukan saat ada di rumah, karena kita sebagai ya sekarang sudah berkeluarga, punya apa ya, label yang berbeda. Tapi ketika kita bertemu dengan teman sepantaran, teman apalagi teman seperti dengan mamamu yang sudah bertahun-tahun, jadi udah kenal ya, kita bisa ngomongin apa aja. Nah itu benar-benar treasure. Jadi dan ya aku rasa itu sangat penting self love, as long as we know that boundaries. Nyambungin dikit dari yang Tante Vivi bilang having friends itu, menurut aku having friends itu juga penting banget sih. Emang kita semua tuh mungkin banyak yang mikir kayak, oh gue punya teman tuh dalam tanda kutip harusnya banyak kuantitinya. Tapi menurut aku quantity doesn't matter if the quality is not there gitu. Jadi yang penting kayak 1, 2 atau whatever you want, seberapapun yang kalian mau, itu yang penting kualitasnya tuh ada gitu. Dan pertemanan itu juga menjadi salah satu bentuk self love kita. Dan dari pertemanan itu juga kita bisa belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Exactly. Itu sih. Because we learn from each other. Iya. Ya makanya setuju sih bahwa teman itu nggak perlu banyak teman boleh, tapi at the end ketika in this period of life itu akan dengan sendirinya terkurasi. Benar. Terseleksi oleh alam lah dibilangnya. Oh, kamu hanya akan berteman dengan orang yang
benar-benar ini aja ya, gitu ya. Dan yang your true friends. Ya, jadi kalau buat mereka yang akhirnya masih tidak menemukan their true friends, I feel sorry. Iya. Ya kan, karena dan itu ada loh banyak orang yang nggak punya teman, akhirnya dia berkutat dengan dirinya sendiri, dengan social media gitu. Dan hal-hal yang padahal sayang ya, sangat disayangkan. Berteman itu good for your mental, good for other things also. Jadi ya setuju dengan. Betul. Menarik kalau tadi Kiko bilang persahabatan yang berkualitas itu salah satu self-love, karena itu bantu kita untuk tetap waras. Betul banget. Otherwise kita akan selalu berpikir berdasarkan pengertian kita aja. Betul. Sementara kita kan manusia sosial, kita butuh juga orang lain untuk merasionalkan kita saat kita nggak waras. Betul dalam pikiran yang tidak irrational. Iya. Nah, itu penting banget. Karena kalau kita bergantung pada pengertian kita sendiri, itu pun kita nggak mencintai diri kita sebenarnya. Karena kita nggak mau growth. Tapi kita punya kualitas persahabatan yang baik, itu membantu kita untuk growth. Growth itu adalah bagian dari self love kan. Karena kita stuck gitu-gitu aja. Setuju. Di umur segini kita masih stuck di periode kita, keemasan kita di umur 20 misalnya. No growth is there. Dan yang menarik lagi, kalau misalnya kayak self love, kalau misalnya kita cuma berkutat dengan diri kita sendiri, itu kan jadinya kayak kita pemikirannya di situ-situ aja yang tadi Kakak Enver bilang. Itu tuh kayak kadang yang muncul dalam pikiran kita kan suka nggak bisa kekontrol ya. Kadang bisa negatif, kadang bisa overly positif. Kalau yang negatifnya terus-terusan muncul, jadi kita kayak otomatis benci kita sendiri gitu. Betul. Jadi ya itu sih pentingnya self love, itu bisa dari manapun, dari cara apapun kalian bisa lakukan self love itu. Benar. Dan kalau menurut kita yang sesosial itu, meskipun aku introvert dan ada yang introvert dan extrovert lainnya, kita tetap butuh teman. Gak mungkin ada orang yang gak butuh teman, itu kayak gitu lah. Setuju. We found friendship in each other. Girlies. Anyway, kan tadi Tante Vivi sempat mention yang kalau nggak salah self loving itu ditulis secara biblical. Biblical, ya. Itu di interpretnya itu gimana, Tante? Ya, tadi di kitab Galatia 5 ayat berapa ya, 12-13 itu juga dikatakan, sebenarnya mengutip apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Injil, di Matius, Markus, Lukas kalau nggak salah, itu dia ada bicara bahwa hukum yang terpenting adalah satu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dia bilang kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti Tuhan tahu bahwa kita itu akan mengasihi diri sendiri. Iya. Jadi betul, tapi dia tempatkan itu nomor 2 karena dia mau bahwa kita tuh mengasihi yang lain lebih dulu baru kita mengasihi diri sendiri. Jadi artinya Tuhan tahu self love is there. Kita butuh itu. Tapi yang terpenting dari itu adalah kita mengasihi yang lain. Karena pastinya dengan mengasihi yang lain itu akan ada impact-nya ke diri kita sendiri juga. Kalau kita baik sama orang, ya kan? Kalau kita showing love to others, udah pasti kan akan ada timbal baliknya. Walaupun memang dalam situasi ada yang orang udah kasih tapi nggak dapet juga, itu ada. Tapi jangan salah, mungkin dia tidak dapat dari orang tersebut ya, tapi dia akan dapat dari yang lain-lain. So secara biblical itu that's how it is. Biblically written ya. Ya, sangat related dan mengasihi, seperti dirimu sendiri itu juga artinya buat aku sih gini. Satu, kita juga harus memikirkan our mental health, ya kan. Yang kedua, sudah sering dibilang dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, ya kan. Itu berarti tubuh kita juga harus di take care. We have to live healthy life. Dan itu akan terlihat dalam jiwa kita. Dan kalau jiwa kita sehat ya udah pasti, very happy. Karena benar ya, bagaimana kita mau mengasihi orang lain sementara kita nggak mampu untuk mengasihi diri sendiri, ya kan? Karena kasih itu, love itu kan come from us.
Dan memang gini, ada maksudnya kan kita tuh juga tahu ada situasi-situasi yang dimana anak itu tidak diberikan tempat, I mean not being brought up in a family that full of love. Ada kan? Mereka di abuse, things like that. Dan memang orang-orang seperti itu biasanya akan struggle dengan self love karena mereka kadang-kadang merasa I'm not worth it and things like that. Nah, sebagai kita yang percaya, apa yang bisa membuat itu berubah ketika kita kembali to the Bible? Karena in the Bible Tuhan sendiri bilang bahwa aku mengasihi engkau. Gimana kita ngeliat kasih Tuhan? Ya sudah pasti kita lihat kayu salib ya. Maksudnya dia sendiri menyerahkan dirinya. Kalau kita kurang percaya betapa Tuhan mengasihi kita, lihat aja apa yang dia lakukan. He gave himself for us. Itu udah bentuk kasih yang sangat mulia, tinggi, dan sudah tidak ada kasih di atas itu. Jadi bagi orang-orang pun yang merasa tidak dikasihi, ketika mereka kembali kepada the true love, which is Jesus, mereka akan ketemu kasih itu di sana. Amen. Ya. Dan menarik tadi juga kita sempat bahas sebelum podcast ini mulai bahwa di dalam Alkitab juga kan disebutkan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Di mana di dalam tubuh kita kan ada jiwa, ada roh Tuhan, which is kita harus mengasihi tubuh kita, mengasihi jiwa kita supaya kita bisa memancarkan kasih yang sudah ada di Tuhan. Exactly, karena gini, kalau kita ada orang penting aja, Bapak Gubernur atau Bapak Presiden, kita pasti ketika bertemu dengan beliau-beliau itu kita nggak mungkin berpakaian sembarangan dong. Kita pasti berpakaian yang rapi, kita mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadap mereka karena mereka penting. Bayang, yang di dalam kita ini itu lebih dari apapun di dunia ini. Jadi sudah pasti kita harus merespek dia, karena dia tinggal dalam tubuh ini. Dan tubuh ini cuma punya, kita hanya punya ini. Yang tadi saya bilang, kita nggak punya cadangan kan, kita nggak punya cadangan another body, nggak ada. Kita hanya punya ini. Ya, jadi we need to take care ourselves. Karena salah satu cara penghormatan kita kepada Tuhan juga itu menjaga tubuh kita. Seperti itu. How about you, my dear? Tadi kan aku mau ngomong. Tapi kalau menurut aku dari sisi pandang Kiko aja. Kayak ya itu nggak salah, maksudnya kayak cara kita melihat self love dari sudut pandang biblical itu emang sangat amat paten lah ya, dalam tanda kutip. So you agree on that ya? I do agree. Karena ya itu emang udah fakta gitu, udah fakta dan nggak bisa diubah lagi. Dan kalau misalnya kita lihat mungkin dari nggak biblicalnya, kayak kalau caraku sendiri untuk self love itu adalah dengan berpakaian baik. Karena dengan itu aku bisa naikin mood aku. Nah itu kan secara nggak langsung juga ngikutin apa kata Bible kan. Yes. Jadi kayak ya kita mengasihi diri kita mungkin dimulai dari luar dulu. Dari luar masuk jadi ke dalam jiwa kita. Dan ya itu yang sesuai dengan perintah Tuhan juga gitu. Jadi kayak aku nggak bisa disagree sama itu sih. Ya, dan ingetin tadi yang Onver bilang tadi sebelum podcast kita ngobrol, kata Onver, kalau kamu sendiri yang di luar, yang kelihatan mata aja kamu nggak take care, how would you say that you love God gitu loh, yang nggak kelihatan. Jadi salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan juga dengan memperhatikan cara kita berpakaian, cara kita so Interesting. Nah, kita mulai yang deep lagi nih. Berikutnya apa tuh? Ceritain dong susah-susahnya dan struggle yang untuk mencintai diri sendiri. Gimana kalau dari easy? Kalau aku tuh sebenarnya sampai sekarang ini masih struggle sih, karena ada ups and downs di mana aku kayak ngerasa kayak ada tiba-tiba aku kayak gila gue sayang banget sama gue. Terus ada momen dimana sumpah gue benci banget sama gue gitu. Nah itu tuh kayak masih out of control, masih aku usahakan untuk bisa aku take control of them. Jadi kayak gue harus sayang sama diri gue sendiri. Boleh tahu nggak itu kapan tuh saat-saat ketika
Kiko merasa aku nggak suka sama diriku, itu momen-momen apa? Itu tuh sebenarnya dari SMP sih, aku udah sering kayak gitu dari SMP. Dan belakangan ini kalau misalnya aku lagi down aja, lagi burn out, misalnya lagi capek, lagi fatigue dan segala macam, pasti aku kayak muncul tuh pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, aku lagi belajar untuk bisa counter semua pemikiran itu dengan omongan aku sendiri yang positif. Afirmasi ya. Terus dengan kayak rilis apa yang aku pikirin dalam pikiran aku, terus aku kayak no, it's not me gitu. Itu sih cara aku sementara. And it has worked pretty well. Get you. Susah-susahnya kalian mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu tuh bukan suatu hal yang mudah ya. Iya, tentu. Karena apalagi kayak misalnya kita yang sudah punya keluarga, punya tanggung jawab lebih. Karena yang tadi diceritain sama Sivi kan, ada orang lain yang perlu kita perhatikan juga, yang harus kita take care juga. Jadi kadang-kadang tuh kita mengesampingkan, like we sacrifice ourselves to make people happy. Buat kenyamanan di dalam keluarga mungkin, atau anak-anak kita nyaman dulu, happy dulu, suami dulu, dan segala macam. Jadi bagian kita malah kita lupakan, kita nggak sadar, kita neglect ourselves. Nah itu susah menurut aku itu agak susah ketika kita diperhadapkan dengan momen, oke, ada kepentingan lain yang lebih harus dijadikan prioritas daripada myself. Jadi itu sih, momen-momen itu yang kayaknya bikin kita agak struggle untuk mencintai diri sendiri. Benar sih. Kalau sudah berkeluarga ya, mom with 2 kids, sudah bekerja, artinya ninggalin anak juga kan, Senin sampai Jumat. Terus kalau Sabtunya pergi nongkrong sama teman-teman, anaknya nggak dibawa, tuh kayaknya rasanya bersalah banget ya. Aduh, aku tega-teganya kamu jadi ibu gitu ya. But sometimes I think that nggak apa-apa, kan ini yang nggak aku lakukan sering-sering. So it's okay to do it once in a while. Kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, banyak kali juga aku ajak anakku. Tapi itulah susah senangnya, bagaimana cara the guilty feelings bahwa kamu neglecting your kids di rumah loh, padahal kamu lagi senang-senang ngopi. Nah itu untuk fight seperti itu, karena akhir besokannya udah pasti akan di make up, that time. Next week itu will be definitely for family. But I think as long as we know where the boundaries are, and kita nggak go over that boundaries, it should be okay. Tapi memang untuk sampai ke taraf dimana bisa membedakan, oke, ini saatnya aku pergi dengan teman-temanku, atau ini saatnya spending time with the family, itu masih takes time ya. Itu karena banyak orang kan struggle untuk mencintai dirinya karena lingkungannya, keadaan mungkin keluarganya, orang tuanya, anaknya, siapapun gitu kan. Jadi itu sih, memang susah. Self love itu bukan sesuatu yang mudah. Kita bisa ngomong set boundaries dan segala macam, take care of ourselves. Tapi kan ada self love itu kan juga tentang jiwa kita, our soul kan. Jadi untuk membuat soul kita tenang, selalu ada damai sejahtera, itu kan pekerjaan yang berat. Sementara kita manusia sosial, manusia yang penuh tanggung jawab. Dan kalau dikonektin dengan apa yang tadi Kiko bilang, your self love is learning, growing, itu juga hal yang nggak mudah. Seperti contohnya sekarang aku lagi mencoba kembali untuk membiasakan diri membaca buku. Tapi itu pun kayaknya susah banget untuk find just the time for me with the book and read. Karena ada aja hal-hal di sekelilingnya akan membuat aku menjadi I put the book down and I do other things. Padahal sebenarnya itu adalah salah satu contoh yang baik juga untuk diri kita sendiri. Maksudnya secara manusia kan kita harus mendevelop diri kita terus-terusan ya. Kita nggak boleh stuck at that level. Tadi siapa bilangnya, Vera mungkin yang ngomong bahwa kita harus growing. Dan salah satu cara ya learning ya. Buat aku sih ya baca buku. Tapi itu untuk really neglect the rest, aku mau baca buku. Nah itu belum ada tuh. Ada orang yang bisa 20 menit jangan ganggu aku mau baca buku. Nah,
itu mungkin mesti harus dicoba ya. Bisa. Kalau menurut aku juga kayak learning dan learning to love ourselves itu easier said than done sih. Ya, Selalu betul. Seperti itu. Betul. Karena kita gampang banget nih ceplos-ceplos. Self love tuh penting loh. Lu tinggal gini. Tapi pas dipraktekin mampus. Bingung sendiri. Ini gimana caranya? Tapi kayak kalau aku pribadi sih, aku coba untuk kayak ngebalancein untuk tahu di mana titik di mana aku kayak udah butuh untuk fokus sama diri sendiri, yang lainnya cukup dulu. Itu ada momen-momennya yang kayak nyadarin aku gitu loh. Oh good. Nah, tadi juga kan kita sempat ngobrolin bahwa pertemanan itu penting. Pasti banyak yang nanya, gimana kalau gue introvert dan gue ngerasa gue lebih nyaman dengan diri gue sendiri. Dude, I'm an introverted person. Nah, kita tuh seintrovert apapun itu kita akan butuh orang lain. Ya, betul. Mungkin cara ngecas energinya beda ya. Kalau extrovert itu kan mereka bahkan akan lebih butuh orang lain untuk bisa ngecas dirinya. Sedangkan kalau kita introvert, kita akan membutuhkan waktu dengan diri kita sendiri untuk ngecas. Iya. Tapi nggak akan dipungkiri bahwa faktanya kita juga butuh orang lain untuk ngecas kita. As an introvert person. Karena ya orang-orang yang nyaman doang yang bisa kita ada buat ngecas. Iya. Maksudnya gitulah. Jadi cuman beberapa certain people yang bisa bantu kita untuk ngecas. Nggak bisa semua orang bantu kita ngecas gitu. Jadi kayak dengan cara apapun itu self love akan terus ada dan terus dibutuhkan sih. Iya. Artinya kalau aku lihat juga orang itu se-introvertnya dia tetap harus berpikir untuk membuka diri. Iya. Ya kan? Maksudnya memang nggak gampang karena dia udah terbiasa dengan dirinya sendiri, tapi itu dia harus push karena tetap to keep yourself sane, your mental health, itu butuh orang lain. Betul. Whoever, mau parents, mau friends, mau relatives, whoever it is, tapi tetap harus ada. Ya, benar, setuju. Nah, ini ada yang menarik lagi nih. Aku kan sekarang lagi di masa quarter life crisis. Ini agak curcol dikit. My psychologist told me that, so it's valid. Aku lagi di masa quarter life crisis. Kenapa sering juga disandingkan dengan self-love crisis? Do you guys ngerasain itu juga nggak pas masa-masa quarter life crisis? To be honest, waktu seumuran Kiko aku nggak merasa itu ya. Maksudnya mungkin karena pressure-nya dengan segala yang ada ya, teknologi, social media. You compare people to the one you see on social media. Zaman aku seumuranmu nggak ada itu, ada social media tapi not as massive as today. Yang akhirnya bikin orang merasa kayak, ih gila ya hidupnya dia enak banget, hidupku kok gini-gini aja. You're comparing yourself. Karena sebenarnya itu kan cuma beberapa detik yang dia showing on social media, belum tentu hidupnya seperti itu. So the pressure yang didapatin anak-anak sekarang, which is memang menurut aku juga sesuatu yang harus dipikirkan orang tua. I mean, me as people as in my age, in my generation, yang harus berpikir terhadap anak-anak kita, bagaimana mereka harus sebagai orang tua kita harus bisa mengerti dan bantu anak-anak kita deal with this pressure. Buat aku sih it's going back to the Bible. You are the son of God, you are the children of God. Ya kan? Nggak ada yang bisa take that value away from you. It's in you. Dan knowing that if you are the children, if you are the son, you know that you are loved, you know that you are blessed. Ya kan? Know that everything God do it's for your own good. Jadi value has to come from the family first, untuk menekankan bahwa kamu itu adalah anak Tuhan, ya, dan Tuhan itu pasti take care of you. Jadi nggak sama ya, maksudnya how I was brought up in my age when I was your age itu beda banget. Dan I know the pressure today it's benar-benar wow.
Not only buat mereka tapi buat parents juga. Exactly. Karena social media yang begitu dengan gayanya, dengan cara, you are able to access anything you want, right? Basically dan itu kalau orang yang nggak punya jati diri atau knowing their self value yang strong, kamu akan terbawa terombang-ambing dengan segala yang ada, dari segala macam pengajaran lah, dari segala macam idealisme, hal-hal yang seperti itu akan benar-benar bisa mengganggu orang gitu loh, as they growing. Dan mungkin juga gini, waktu generasi aku, ketika aku seumuran Kiko, belum banyak sosial media. Kita masih pakai apa zaman dulu? YM, Yahoo Messengers, masih MySpace, Friendster, Friendster generation here. yang belum semasif sekarang. Dan kita pun growing up, kita tuh masih lebih independen lah sebagai anak. Masih diberikan kebebasan. Kita masih main di luar, ke sekolah jalan sendiri, mau ke kios bisa jalan sendiri, anak masih aman Zaman sekarang kan orang tua, zaman Kiko dibesarkan mungkin mau ke Alfamart atau Indomart sendirian juga kita mikir kan. Orang tua pasti mikir kan. Kayak, dulu anak kecil mah dibiarin aja. Kita bisa main, aku bisa main sepedaan di luar sampai kapan aja, jam berapa. Enggak sampai kapan aja, jam berapa aja gitu. Maksudnya diberi kebebasan untuk menjadi anak-anak. Jadi pada saat kita sudah dewasa, kita sudah melewati masa bermain sudah selesai, sekarang masa kita belajar tentang hidup, tentang lebih fokus ke persahabatan, lebih fokus ke sekolah, pendidikan. Tapi kalau lihat generasi sekarang, generasi Kiko, mungkin bukan ketakutan ya, orang tua tuh lebih protektif. Saat growing up as a kids, ya kan. Kemudian pada saat sudah lewat masa-masa itu, akhirnya kita belajar untuk yang harusnya zaman aku sudah kita pelajari dulu waktu kita kecil, kita baru mulai belajarnya sekarang mungkin setelah umur 18, setelah SMA. Untuk jalan sendirian, berdiri di kaki sendiri, ke mall sendirian tanpa orang tua. Jadi mungkin itu struggle-nya di situ. Jadi itu yang ini gue kemana ya? Arahnya kemana ya? Gitu ya. Arahnya kemana ya? Padahal sebenarnya apa yang orang tua lakukan itu adalah untuk melindungi kita, menjaga kita, apalagi dengan keadaan kita di negara kita ini. Cuman kayak kenapa menurut aku mikirnya kenapa selalu quarter life crisis itu disandingkan dengan juga gue juga crisis self love lagi. Itu karena si quarter life crisis ini sendiri kan biasanya symptoms-nya itu adalah depression, stuff like that. Jadi kayak keraguan atas diri sendiri, self doubting setelah adanya self doubting itu kita juga jadi mikir lagi, apakah gue perlu self love. Jadi muncullah self love crisis dalam pikiran aku, makanya aku bikin pertanyaan ini karena aku butuh masukan. Gitu. Jadi kayak aku kan sampai saat ini memang masih up and down gitu kan, masih kayak benar-benar nyari banget, even though udah ada kayak value udah ada, cuman kayak gue masih butuh belajar lebih nih. Nah makanya ada mentor-mentor saya di sini, makanya saya bertanya ya di sini di podcast ini. Karena quarter life crisis itu bukan sesuatu yang familiar ya, di telinga generasi aku, sama. Right? Zaman dulu kita dengarnya midlife crisis, which is midlife crisis. Zaman dulu kita tuh berpikirannya mungkin usia 50 plus. Iya kan? Ini ada fun fact bahwa ada riset, nanti mungkin kita akan cari lebih ininya ya. Ada riset yang mengatakan bahwa generasi aku milenial itu tuh sudah mengalami middle life crisis start from umur 34 tahun. Oh wow, very young ya. Very young. Wow. Very young. Milenial itu ngalamin midlife crisisnya starting umur 34 tahun. Gak semua ya, tapi mulai. Sudah udah ada yang di umur segitu. Padahal zaman dulu aku pikirnya kita kalau midlife crisis, apalagi kalau sebagai perempuan, pasti itu masa-masa
menopause atau apa. 50 plus lah ya. Ya. Padahal no. Ada lagi umur 34 tahun sudah midlife crisis dan sekarang Gen Z with quarter life crisis. And you know, quarter life crisis itu kalau misalnya based on what I hear from my psychologist or from the research that I've done, itu starts from 18. Oh iya? To 24. Wow. Apa yang di pikiran, maksudnya you yourself, how do you think of, dan itu kan sebenarnya kayak mengenal dirinya, tentang dirimu. What do you feel? I mean, I feel overwhelmed. Kayak everything is of what? I mean, of everything basically. Contoh satu. Myself. Aku Okay. banyak banget pikiran tentang diriku sendiri yang bikin aku kayak, gue sebenarnya lagi mikirin apaan sih? Apa sih yang gue mau? Apa sih yang gue nggak perlu gitu? Itu kayak agak jadi kayak Dan kapan pikiran-pikiran itu datang? Ya tadi udah bilangnya saat capek, saat mungkin banyak tugas gitu ya. Kerjaan tiba-tiba numpuk, terus kayak nggak ada waktu istirahat sama sekali. Itu kayak kapan ya gue bisa jadi diri sendiri gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Nah, saking kadang udah seringnya kerja, sampai nggak ada waktu untuk diri sendiri, sampai kebiasaan untuk ya udah, gue jadi robot aja, jadi lupa gitu loh kalau misalnya kita perlu untuk self love dan mencintai diri kita sendiri gitu. I see. Buat aku kayak self love tuh as simple as booking tempat mijet untuk pergi mijet. Aku udah lama banget nggak mijetin, aku udah lama banget That's like okay. Dan aku belajar untuk akhirnya planning, karena dulu tuh kan udah ya langsung aja gitu kan, kapan pengen langsung. Sekarang dan I plan, karena aku tahu kalau aku nggak plan I will not ever do it. So then you plan. Then when you go to spa, when you go to take care of your hair. That planner girl, ini kan ibu planning banget. Belajar untuk melakukan itu, karena memang kalau enggak burn out juga. Maksudnya kalau misalnya mau dibilang ya Kiko kamu kan masih sangat muda, apa yang bikin kamu overwhelmed gitu loh. Karena dengan kalau kita yang sudah berkeluarga, punya suami, punya anak, punya pekerjaan, kita kan bisa overwhelmed dengan segala macem ya, hal-hal di rumah, mau makan apa hari ini nanya mamanya, ya kan. Things like that gitu. Ini ada yang menarik juga sih, kayak kamu semuda ini kenapa, apa yang kamu pikirin? Nah itu kan banyak banget yang muncul dari seorang Gen X dan milenial terhadap seorang Gen Z. Apa? Itu banyak banget dari traumanya, Wen. Kayak menurut aku sih kayak trauma yang Gen Z alami saat ini, itu tuh kayak nggak ada apa-apanya buat Gen X dan millennials. Really? Iya. Maksudnya kayak kita menganggap itu nggak ada artinya atau sih ya, tapi or you think it's more heavier than No, mungkin di pandangan kita apa sih trauma itu kayak gitu kan. Padahal sebenarnya yang kalian rasakan itu lebih daripada yang kita ceritakan gitu. Dan banyak banget hal yang terjadi, ini based on aku dulu aja ya. Hal yang terjadi di masa kecilnya aku even nggak sadar apa traumanya, tapi perasaannya tuh ada. Interesting. Jadi itu yang bikin aku kayak, ini gue mikirin apa? Ini gue ngerasain apa? Sampai aku bingung, apakah gue perlu mencintai diri gue sendiri? Itu yang dari tadi aku ulang-ulang. Apakah itu trauma-trauma negatif atau trauma-trauma, kalau positif kan udah pasti you want to keep it kan? Of course. Pasti yang negatif. Can you just shake it off? I wish I could. Ya kan, karena that happens to me when things, kan kita nggak bisa kontrol everything in life. There are things that happen to you, and that's how it is. That's how life lah. For me, kalau itu nggak terlalu important dan itu kalau menghalangi aku untuk menjadi lebih baik, shake it off. Ya, itu sebuah skill sih aku lihatnya. So itu di tahap apa Usivi bisa ngelakuin itu? Iya kan maksudnya kayak pasti banyak proses hidup yang bisa bentuk Usivi bukan shake it off. Karena kalau kayak waktu aku mungkin usia Kiko berarti masih kuliah, itu pun sebenarnya kita struggle, tapi kita nggak, kalau aku bilang sih betul yang kayak Kiko bilang, karena aku mikir apa sih kalian struggle kalian tuh nggak ada apa-apanya, karena life di depan sana lebih jauh susah
jauh lebih susah. Iya. Dan kayak misalnya generasi aku deh. Waktu aku mau keluar dari Ambon untuk kuliah ke sini, I'm happy, I'm ready, I'm excited to out dari Ambon dan menemukan kehidupan, belajar tentang kehidupan baru di sini. Kayak I'm ready untuk be independent, be myself and everything. Tapi anak-anak sekarang begitu misalnya mereka mau kuliah, itu mereka punya ketakutan tersendiri. Itu aku nemuin beberapa orang yang share, aku gimana hidupnya ya? Karena mereka udah terlalu nyaman. Aku gimana ya? Kalau misalnya uang yang dikasih nggak cukup, uang bulanan yang dikasih cukup, terus aku gimana ya? Itu hal sesimpel itu doang tuh bikin orang stres. Anak zaman sekarang tuh stres gitu. Padahal kayak banyak banget yang bisa mereka lakukan sebenarnya kan. Exactly. Cuman kita terpaku. Karena mungkin nggak nyalahin, karena kalian growing up dalam keluarga yang sudah di-provide everything. Tapi tapi kan banyak juga yang nggak seberuntung kita. Betul. Tapi paling nggak, karena our parents, my parents is boomers kan. Mereka itu kan survival anak-anak after war dan segala macam. Jadi memang mereka tuh nggak bisa provide everything like parents nowadays provide to the kids. Jadi itu mungkin benar juga sih. Itu mungkin juga salah satu faktor yang buat kenyamanan tuh sudah ada di rumah, protection apa segala macam. Jadi sehingga struggle-nya itu nggak as tough as their parents yang hidupnya masih lebih struggling. Ditambah dengan mereka sudah tahu sosial media dari umur yang masih muda, jadi mereka tuh udah compare their life dengan yang lain, dengan orang lain tuh dari usia masih muda. Dan kalau di aku sendiri ya, mungkin karena sosial media itu juga aku nge-set standar sangat tinggi buat aku untuk jadi seseorang. Contohnya? Nggak tahu ya, bukan yang aku ngebandingin, tapi karena aku lihat, jadi aku kayak, gue set standarnya harus lebih dari dia bahkan. Kalau orang ini bisa segini, gue tahu kemampuan gue pasti bisa segini. Iya. Jadi kadang tuh kayak over the top banget gitu loh. Aku kayak set standar tanpa nyadar kalau gue kapabilitasnya tuh seberapa gitu. Dan aku jadi ingat juga tadi kan kayak Tante Vin, Kak Vero juga sempat mention kalau misalnya orang tua dari Gen Z saat ini tuh lebih protektif dibandingkan orang tua zaman dahulu yang kayak baby boomers and stuff. Itu aku lihat karena ada banyak banget kebahayaan dalam tanda kutip yang terjadi di masa-masa Gen Z tumbuh. Dan itu juga menjadi salah satu faktor traumatis untuk para Gen Z. Jadi itu kayak nggak bisa disalahin Gen Z-nya, tapi nggak bisa disalahin orang tuanya juga. Jadi emang it happens for a reason gitu lah. Jadi ya kenapa aku bisa bilang it happens for a reason, ya biar kita bisa ngobrol juga ke orang lain seperti saat ini gitu. Makanya ada podcast ini. Iya. Ya emang nggak se-inspiring itu sih, cuma kayak we'll get there. Right. Gitu. So quarter life crisis, whatever it is. Just hang in there. You will get through it all right. And then, nanti setelah masa ini lewat, kamu akan lihat ke belakang dan lihat, it's so easy. Yes, exactly. Jadi kenapa gue dulu sampai segala drama itu? Kayak anakku yang kecil itu belum, aduh aku capek banget. Aduh dek, kamu capek apain gitu kan? Kayak nggak ada apa-apanya gitu ya. Aku capek banget. Capek kenapa? Kamu cuma kerjanya makan tidur sekolah. Terus apa yang kamu capek kan? Tapi itu kayak udah jadi kebiasaan yang diucapkan. So maybe I understand now. In your age mungkin jadinya dibilang crisis lah. Kayak I don't know. Gitu. Bertanya-tanya tentang diri sendiri. Ya, pasti banyak banget yang kita perlu pelajarin juga, even dari Tante Vivi, dari Kak Vero, dari aku sendiri juga masih butuh belajar banyak untuk bisa memberikan bahan obrolan ya. Dan kita juga mesti belajar banyak juga untuk bisa develop ourselves, karena kita nggak akan berhenti developing until we dead gitu. Amin, nanti lah ya. Cuman kayak kita nggak bakal pernah berhenti belajar karena dunia akan terus evolve. Kita semua akan evolve. Jadi kayak there's no time for us to fully rest without learning anything gitu. Gitu. Baiklah. So ya seperti yang tadi kita udah omongin ya, banyak yang berat-berat, banyak yang ketawa-ketawa, tapi ya
hidup nggak selalu lucu, tapi kita tetap bisa ketawa. Yay! I think that's the end of our podcast for today. Nggak terasa ya? Terasa ya? Terasa tapi nggak terasa lah ya. Hope you guys enjoy juga ya. Thank you so much for everyone yang udah nonton kita. Hang in there, it'll get better, dan kita akan bisa selalu dengerin cerita-cerita kalian di comment section. So please comment, Yes. subscribe, and like our videos. Thank you, bye. Bye.